Lah pasporku itu masih di agent, katanya kan mau dibawa ke lah agentku ternyata nggak tahu udah dibawa ke mana, ke imigrasi belum. Kemarin gini ceritanya, jam setengah 10, aku ke imigrasi kan. Di sana udah ada penerjemah sama yang lain lah. Terus udah gitu, sebentar diinterogasi sebentar, tanya-tanya sebentar lah. Selang setengah 11, semuanya masuk ke rumahku, aku dibawa ke rumahku. Pegawai, Dicek rumahmu? iya difotoin. Ini aku bener-bener tinggal di situ enggak? Dia bilang kayak gini, kita nggak kemana-mana Lunsang, bapakku gitu kan lah. Udah gitu dibilang, kita cuman pengen foto. Dia tidur di mana? Aku tidur di sini kan, di kamarku sendiri. Terus udah gitu ruang tamu sama backgroundnya luar rumahku itu di apa namanya, di foto. Udah gitu aja. Udah bapakku suruh tanda tangan. Terus udah gitu kita pergi bareng lagi ke imigrasi. Nah, di situ itu udah mulai start interview, banyak banget, setumpuk 30 kali kayaknya itu. Nah, di situ aku nggak ditanyain apa-apa, Miss. Cuman penerjemah aja dari pihak imigrasi nulis bahasa Inggris, udah gitu penerjemah bahasa Indonesia, terus dia bilang sama aku, udah gitu kayak jawabannya apa gitu, sama penerjemah dibilang misalnya saya tidak bersedia menjawab. Saya tidak bersedia menjawab. Terus udah gitu kalau iya, kalau tidak kayak gitu, cuman gitu-gitu aja. Terus pegawai imigrasinya madamnya itu tanya aku gini, berarti ini yang namamu asli siapa? Aku bilang yang ini. Pinter. Gitu. Yang ini. Terus kok bisa ini? Aku nggak tahu madam, soalnya dulu aku ngikut sama yang di Indonesia. Pinter. Kayak gitu. Oh, oke gitu. Udah gitu nulis lagi. Udah gitu penerjemahnya itu bapak itu langsung bilang jawabannya ke dia itu, ke aku itu dibilang saya tidak bersedia menjawab. Banyak yang saya tidak bersedia menjawab tuh, banyak banget. Terus udah selang seperti itu, kayak aku kan kesana kan bawa tas gede tuh, one foto ya gitulah. Soalnya kan aku takut dingin bawa keng kan ya. Bawa ini disuruh keluarin semuanya. Dicatat semua, bawa uang berapa dicekin sampai sesen-sen pun dicatat gitu ya. Terus bawa apa-apa, nggak difoto. Kamu nggak difoto? Nggak difoto. Cuman pas waktu itu yang penerjemah datang dibilang, kamu tadi badanmu udah diperiksa belum? Enggak, aku bilang gitu. Terus udah PCR belum? Enggak. Terus sama madamnya di tong itu udah PCR lah, kami tanyain kamu ya mau mesti mau, aku bilang gitu. Terus tong udah PCR tapi nggak diperiksa sampai dicekin badannya, dilepasin sama nggak ada. Terus udah gitu langsung mulai itu. Nah mulai itu ditanyain terus, tapi nggak ada pertanyaan yang lisan dari madamnya itu ke saya, itu nggak ada sama sekali. Langsung dari translatornya. Cuman yang itu tadi itu, ini yang kamu ya bilang ya ini yang ini saya, karena yang dulu aku nggak tahu kayak gini kayak gitu kan. Dan suratmu segebok ini? Iya. Terus udah gitu di situ aku lihat suratnya itu pas di rumah kemarin, dari dataku yang pertama itu keluar semuanya. Jadi namain dulu apa-apa itu keluar semuanya, Miss. Terus dari situ itu, nah yang saya bingungkan di saat pas terakhir kali kita udah mau selesai interview, Miss, madamnya itu bilang kayak gini, kan bahasa Inggris kan cepat, udah gitu nggak begitu genah, apalagi bahasa Kantonisnya itu kan kayak ranah kayak hukum kayak gini kan aku nggak ngeh, kayak di Saman itu kan nggak ngeh. Terus penerjemah bilang kayak gini, visamu udah mepet dari bulan 5 bulan 1 tanggal 5 gitu kan. Lah ini nanti kasusmu mungkin sekitar 6 bulan kayak gitu, Miss. Terus udah gitulah bapakmu nggak bisa ambil kamu lagi. Nah dari situ itu bapakku shock. Bapakku kan bener-bener butuh aku gitu loh. Nah bapakku bener-bener shock waktu pas tak dibilangin sama madamnya di telepon. Terus waktu aku di sana itu dia bilang, gimana ini Pak, apa namanya, aku nggak begitu mengerti gitu. Oh maksudnya ini visamu kan udah mau habis, jadi kamu masih bisa tinggal di rumah majikanmu setelah bulan 1 itu, tapi dengan syarat bapakmu bersedia nampung kamu. Tapi kamu nggak boleh bekerja, nggak boleh ada kegiatan yang berurusan dengan bekerja, nggak ada kontrak kayak gitu. Kalau enggak nanti kena masalah kayak gitu. Terus aku udah ngeh ya yang itu. Terus udah gitu yang aku nggak ngerti itu kenapa kok bapakku nggak bisa renew aku lagi gitu loh. Oke. Seharusnya
dari kasusnya anak-anak yang lain itu nggak ada masalah dengan renew, bahkan bisa pulang Indonesia. Tapi kenapa kamu nggak bisa renew? Ini pertanyaan juga buat saya. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah sebelumnya kamu pernah punya kasus? Pernah kasus yang dulu nggak ada. Nyebrang jalan, jambak-jambakan, cokot-cokotan, kampleng-kamplengan. Kalau dulu, yang sekarang masukku yang nggak tahu, yang mana satu? Namamu kan ada 2. Yang mana satu pernah kampleng-kamplengan, cokot-cokotan, kepelaan-kepelaan? Kayak itu loh, Miss. Kayak misalnya beli barang udah gitu ketutut-tutut kayak gitu loh. Beli barang udah gitu segelnya masih tutut kayak gitu. Terus? Nah, dari situ itu. Kena polisi nggak? Ada. Kena polisi? Nah, terus berarti sama catatan kriminal. Tahun udah lama banget itu lah. Tapi kan kayak misalnya kayak aku renew nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Udah kayak gitu. Makanya kan sekarang datamu muncul lagi. Makanya saya selalu bilang pernah melakukan kriminal nggak? Saya selalu bilang pernah melakukan kriminal nggak? Baik ringan ataupun berat. Baik, kok jodoh blok dikini lu godain loh. Baik ringan ataupun berat. Ataupun yang nyebrang jalan itu kan ringan toh. Itu pun kena carat. Masa Mbak? Kena. Jadi makanya aku selalu bilang sama kalian, sekarang Samen yang nama mana? Yang nama pertama atau yang nama kedua yang kena tutut-tutut itu? Kedua. Oh iya. Ya kalau misalnya aku sih sekarang gimana ya, Miss? Sekarang kita kan berusaha try my best kayak gitu. Kayak gimana kayak caranya kayak gitu. Kemarin bapakku ditelepon sama madamnya itu suruh bawa paspornya. Tapi kan nggak tahu sama agenku itu udah dimasukkan ke itu belum. Katanya itu bilang kalau paspormu penerjemah bilang kalau paspormu udah dibawa ke madam sini itu biar cepat diurus, biar selesai. Nanti kamu dapat visa tinggal lagi gitu loh. Katanya bilang kayak gini lah Mbak. Proses paspor kalian dikasihkan aku itu seharusnya cuma seminggu. Saya sebagai staff agent ini sebenarnya kalau ada agent bilang nahan paspor kalian itu gombal mukio. Nggak ada. Konsulat Indonesia itu cuma sehari aja. Selesai kontrak kerja, selesai keluar, itu kebanyakan kita kembalikan. Cuman kalau masa proses biar kita nggak bingung kita tahan. Tapi apakah paspormu itu di imigrasi atau konsulat? Enggak. Paspormu itu ada di agent. Emang agentku itu selalu bawa paspor loh. Makanya di sini yang nggak jelas. Sebenarnya aku selalu bilang sama kalian semua, paspor itu tidak ada di imigrasi, tidak ada di konsulat Indonesia. Jika ada agent bilang, oh sekarang lagi masuk di konsulat, oh sekarang lagi masuk di imigrasi, nggak apa-apa. Tunggu besok loh, tunggu seminggu loh. Karena agent ditahan di agent untuk proses itu aja. Terus menurut Miss itu aku kan suruh bawa pasporku yang asli tuh diminta dibawa ke Kolon B, gitu ya. Kayak gitu. Soalnya gini Mbak, sekarang saya kurang tahu ya. Karena kamu pernah melakukan kriminal. Pertanyaan saya, kamu pernah didenda nggak? Iya, didenda 500. Berarti sampean kena kasus kriminal gede gitu Mbak. Bukan sepele. Sampean punya tuduhan mencuri. Benar tidak? Benar tidak? Waktu itu seingatku itu udah lama banget ya. Terus udah gitu tuh sebenarnya itu istilah kasarnya di dompetku ada kayak 1.500. Terus udah gitu pas waktu keluar itu kan ada kayak segelnya itu masih nyangkut di dalam gitu loh. Terus udah gitu pas tutut itu bunyi gitu. Terus aku nggak tahu itu udah tak bayar belum kayak gitu. Terus udah gitu yang lainnya udah kebayar. Jadi ada satu yang masuk di tasmu. Yang lainnya itu udah kebayar. Oke. Saya bisa bilang kalau cuman data ganda, bisa renew visa, bisa pulang Indonesia. Tapi kalau kamu pernah punya kasus kriminal, baik ringan ataupun berat, maka kemungkinan besar, 1, kamu dideportasi, 2, kamu jadi suaka. Jadi suaka itu apa, Miss? Jadi peperan, kayak arek sing mau kae. Jadi kasus itu beda-beda. Nah, di sini bukan masalah sih. Terus aku tanggal 5 bulan depan disuruh balik lagi ke sana. Jam 9. Ambil jam 10. Ambil jaminan. Bukan ambil jaminan, sayang. Bukan ambil jaminan. Apa? Kamu ke sana ganti kertas kuning ini. Kamu ke sana ganti kertas kuning ini. Katanya kemarin itu pihak imigrasi bilang kamu ke sini. Kamu kan free tuh di saat sebelum menjemput anak ke sini, ambil jaminan ini yang 1.000 ini tak kasih ke kamu gitu. Wah, iya.
Makanya aku heran, Mi. Kok malah ngedeni ya? Nah, nggak tahu, makanya tanggal 5 itu ada tulis tanggal 5. Mungkin yuk. Soalnya Aku mungkin bingung. sampean juga salah paham atau salah pendengaran. Kayak mbaknya yang tadi itu juga salah pendengaran. Yang dimaksudkan seperti ini ternyata dia artinya seperti itu. Setelah saya dedes, dia bilang dia salah pendengaran.